Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Jumpa lagi dengan Miss Siva ya. Hari ini kita akan belajar lagi. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke subtema 3. Subtema 3 ya, masih di tema 1, subtema 3 aku merawat tubuhku. Kemarin kita sudah belajar anggota tubuh dan juga cara merawat cara bagian-bagian anggota tubuh dan bagian anggota tubuh yang tidak boleh disentuh ya. Sekarang kita akan belajar cara merawat tubuh ya. Jadi di sini tubuh itu harus dirawat agar sehat karena kita harus menjaga kebersihan tubuh. Dengan cara apa kita menjaga kebersihan tubuh? Yang pertama, kita harus menggosok gigi ya, mencuci tangan, keramas, mandi ya, memotong kuku, mencuci kaki. Itu merupakan cara merawat tubuh supaya tubuhnya bersih. Karena apa? Kalau tubuhnya kita tidak bersih, pasti akan gatel ya, terus juga akan bau kalau tidak mandi. Jadi harus dirawat tubuhnya. Nah, di sini ada di pembelajaran 1 kita akan mengamati nih. Di sini ada tangan ya. Tangan itu terdiri dari 5 jari. Satu tangan terdiri dari 5 jari. Kalau 2 tangan 10 jari ya. Nah, di sini di jari itu, di tangan itu banyak sekali kuman ya. Kuman itu ada di mana-mana. Nah, ini contohnya saja ada di ujung jari ya, ada di sela-sela jari. Ketika kita makan, kalau tidak mencuci tangan, pasti kumannya masih ada nih di tangan ya, menempel di sela-sela, di jempol, di telunjuk ya, di telapak tangan. Karena dengan kuman itu akan membuat kita jadi sakit perut ya. Kalau misalnya kita tidak cuci tangan sebelum makan, pasti kumannya sangat banyak sekali. Apalagi kalau misalnya kita habis mainan ya, mainan kita memegang benda-benda yang di situ banyak sekali kuman. Nah, kuman itu hilangnya pakai apa sih? Kalau kita cara mengusir kuman gimana? Cara mengusir kuman itu dengan mencuci tangan ya. Mencuci tangan pun harus ada langkah-langkahnya, tidak hanya mencuci tangan, tapi harus ada langkah-langkahnya. Gimana ya langkah-langkahnya ya? Nah, di sini ada langkah-langkah mencuci tangan dengan benar ya. Cuci tangan dengan benar itu yang pertama apa sih? Yang pertama kita akan mengamati dulu ya. Nah, nanti mencoba ya. Di sini yang pertama kalian nyalakan kerannya dulu ya. Yang kedua ambil sabun ya. Terus digosok telapak tangannya ya. Telapak tangannya digosok. Setelah itu gosok punggung tangan ya. Setelah gosok punggung tangan, digosok jari-jarinya. Nah, jari-jari itu kan banyak kuman ya. Jadi digosok. Setelah itu dikaitkan jari jemarinya. Jadi harus dikaitkan jari-jarinya itu. Yang ketujuh, digosok ibu jarinya ya, jempolnya itu digosok karena di situ ada kuman juga. Jadi harus dibersihkan ya. Setelah itu apalagi ujung jarinya. Nah, yang kuku-kuku itu ya, kuku-kuku itu banyak sekali kuman, apalagi kalau kukunya panjang-panjang itu harus dipotong ya, karena nanti akan jadi sarang kuman. Nah, setelah sudah semuanya, baru dibilas dengan air bersih. Ketika membilas pun kita harus 20 detik ya minimal ya. Jadi tidak boleh harus hanya membilas saja, tapi selama 20 detik harus dibilas dengan bersih. Setelah itu pakai apa? Pakai lap atau tisu boleh, atau handuk ya. Nah, setelah itu dilap tangannya. Jangan lupa dimatikan keran airnya ya. Kalau sudah dimatikan, baru kita tangannya sudah bersih ya.
sudah bebas dari kuman, boleh makan ya, boleh apalagi, boleh ambil makanan, terus kita makan pakai tangan sudah boleh karena tangan kita sudah bebas dari kuman ya. Nah, selain itu, selain kita mencuci tangan, nah kita juga harus mencuci kaki ya. Ketika kita habis bermain atau sebelum tidur, kita harus mencuci kaki ya, menggosok gigi, mencuci kaki. Bagus lagi kalau kita sebelum tidur itu berwudu ya. Jadi nanti kita sudah bersih, ketika sudah mau bobo itu sudah bersih. Nah, setelah itu ketika sudah bersih, pasti kita akan nyaman ya ketika mau tidur, mau makan, itu sudah bebas dari kuman. Nah, di sini kalian berlatih ya. Jadi ini tidak usah ditulis di buku siswa, di buku tugas ya, tugas yang tematik, tapi langsung di buku paket saja. Nanti ini dicentang ya. Setelah melukis, tangan dan kaki Udin kotor sekali. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Udin ya? Dan diberi tanda centang mana ya. Dan ini tidak usah disalin di buku tugas seperti itu. Nah, setelah kita belajar tentang cara mencuci tangan, nah di sini sudah sempat kita belajar ya di subtema 1 ya. Nah, cara merawat tubuh itu juga dengan menjaga sikap tubuh saat menulis ya, karena tubuh ketika menulis atau ketika duduk itu tulang kita itu tulang kalian itu masih rawan ya, masih lentur. Jadi ketika duduknya tidak sesuai, nanti pasti akan posisi tulangnya juga akan berbahaya ya. Nah, di sini ada contoh ya. Contohnya di sini gambar pertama ini cara menulis dengan posisi duduk yang benar. Nah, di sini untuk gambar yang pertama itu salah ya, karena itu terlalu membungkuk. Jadinya nanti tulangnya membungkuk. Kalau yang gambar kedua ini pas benar ya, karena sesuai dengan meja dan kursi tidak terlalu membungkuk dan juga posisi badan tegak ya. Nah, yang kedua cara memegang pensil nih. Kalau cara memegang pensil ini yang pertama ini salah ya, karena ini kayak memegang tongkat ya. Kalau pegang pensil itu yang pertama telunjuknya itu di depan seperti ini. Terus jempolnya jangan sampai lupa ya, antara jempol dan telunjuk itu saling berkaitan ya. Jadi perhatikan, tidak boleh yang gambar pertama seperti ini, karena nanti tulisannya jadi jelek ya. Kalau kita memegang pensilnya belum betul, nanti tulisannya jadi jelek. Kalau misalnya kita memegang pensilnya betul, pasti nanti tulisannya bagus ya. Ini untuk gambar yang kedua, ini sudah bagus. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu sama ya. Nah, meletakkan buku nih sekarang. Tadi sudah posisi duduk dengan benar. Yang kedua, cara memegang pensil. Yang ketiga, meletakkan buku. Nah, ketika meletakkan buku, kita juga harus tepat ya. Tidak boleh kita meletakkan buku di, nah yang gambar pertama nih, diletakkan bukunya di paha. Itu nggak boleh, karena kita terlalu mata kita terlalu jauh ya. Jadi ketika mata terlalu jauh itu mudah capek, apalagi kalau terlalu dekat itu juga tidak boleh. Nah, kalau sudah terlalu jauh dan terlalu dekat, nanti matanya jadi sakit ya, mudah berair atau memerah seperti itu. Kalau misalnya untuk gambar yang kedua ini sangat pas ya, jadi antara jarak buku dan mata juga tidak terlalu jauh ya, jadi bukunya pun rapi ya, kita membaca pun enak, nyaman. Nah, seperti itu. Di sini ada lembar kerja siswa ya, kalian jangan lupa tulis jawabannya di buku tugas tematik yang B ya. Ini jangan sampai lupa, ada 5 soal. Ini sangat mudah sekali. Nanti kalau belum bisa baca nggak apa-apa, dibantu orang tua ya. Sambil belajar membaca, kalian sambil belajar menulis ya. Jadi nanti menulisnya kalau belum rapi gimana, nggak apa-apa ya. Latihan dulu, pasti nanti kalau misalnya lama kelamaan latihan terus pasti tulisannya bagus. Untuk tugas prakteknya nih, kalian kan tadi sudah belajar ya cara mencuci tangan ya.
Nah, di sini nanti kalian tugas prakteknya yaitu membuat apa ini? Membuat cap tangan ya. Nah, di sini kalian seperti contoh nih, ini cap tangannya itu dengan jari-jari ya. Membuat ayam ini loh ya. Nah, di sini kalian siapkan cat berwarna dan kertas ya. Warnanya boleh merah, kuning, hijau atau kuning, biru, merah ya. Setelah itu kalian kalian melukis dengan jari ya. Boleh kalian dilukis seperti ini ya, dibuat ditempel gitu. Nah, kalian boleh pilih warna yang kalian suka, boleh hijau, boleh merah, boleh kuning ya. Setelah itu kalian jangan lupa setelah selesai melukis dengan jari, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan bersih yang tadi Misifah contohkan ya. Cara mencuci tangan dengan langkah-langkah yang betul ya, biar kalian nanti tangannya bersih, bebas dari kuman. Seperti itu ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar dan tetap semangat ya. Oke, sekian dari Misifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.